Aku tuh masih bertanya dalam hati, ini mending gua lari atau gua seolah-olah tidak ada apa-apa. Akhirnya pilihan kedua yang aku ambil kan, ya udahlah, gua nggak akan lari. Gua mau, karena takut kalah kan larinya kan. Kalau dari tadi pengalaman-pengalaman Omerta yang diceritain dari kecil lah, terus SD, SMP, sampai pengalaman yang terbaru, itu semua untuk sebagian orang kan kurang bisa diterima, terutama mereka Betul. yang memang berpikirnya benar-benar harus dikejar logikanya gitu. Ya, halu gitu ya, dan lain-lain lagi. Apakah itu halusinasi, apakah Ya. itu real gitu? Ya. Punya ini nggak komen? Oke, jadi gini, buat teman-teman, ya mau nggak mau kalian harus yakin mereka itu ada, yakin pasti mereka itu ada. Jadi gini, aku punya cerita yang emang ini nggak bisa kalian bilang halu. Jadi gini ceritanya, di Purwakarta juga, itu pas aku SMP. Jadi pas aku tinggal di Bandung kan, main ke Purwakarta sama saudara berdua kan, adik aku lah, adik sepupu. Terus di sana tuh ada kakak sepupu aku kan, biasa nongkrong gitu. Ternyata mereka tuh suka ngelakuin uka-uka ke suatu daerah gitu. Explore. Jadi dia nantangin, udah deh jangan ke bukit ini dulu, dia bilang. Kamu mah ke belakang komplek aja dulu gitu. Emang ada apa? Sompral lah aku di situ kan. Mana lah ayo gitu. Ternyata itu tuh jadi belakang komplek. Jadi sebelah kirinya ini, jadi jalannya cuma setapak ini kan. Sebelah kirinya tembok ranginang, tembok komplek ya, yang tembok yang rege-rege gitu. Bisa sih kayaknya digoreng. Tembok kasta digoreng dong. Kalau butuh telinga. Aku tuh tadi loading tuh nggak, mencerna dari kamus Om Okta ke sini, tembok Ranginang, jual Ranginang. Aku tuh Sunda banget jadi. Allahu Akbar, nggak apa-apa, bagus. Maksudnya aku jadi tahu. Jadi kita sekarang punya Tembok sebutan Ranginang. baru ya. Jadi kalau yang tembok semen itu cuma dicemes gitu. Namanya tembok Paket Ranginang. hemat itu mah. Iya, itu tembok ranginang Ya, disebutnya kan di orang Sunda mah gitu. Jadi nggak ada cahaya sedikit pun. Jadi di sebelahnya ini kayak ilalang yang udah tinggi banget tuh, sama pohon-pohon. Kamu nyari pohon apa ada di sana. Jadi kalau butuh buah bisa ke sana. Sirsa gitu lah, pokoknya itu komplit pisang. Baik. Gitu. Ini benar ya ngomongin ngeliwat atau apa ya? Gitulah pokoknya banyak pohon indah. Kemarin kapan datang deh pokoknya. Jadi lagu aja. Enggak serius. Jadi di sininya tembok ranginang, itu kan malam kan. Kondisinya mungkin jam 9-an pada saat itu. Aku jadi Enggak, karena aku Om Okta pas bilang tembok Ranginangnya tuh ekspresinya kan serius gitu. Jadi Enggak, emang tembok oke, Ranginang. itu jadi sebutan sekarang ya. Oke, lanjut Tom. itu nggak ada cahaya sedikit pun. Ini bukan peribahasa ya. Jari kita sendiri nggak kelihatan loh. Saking gelapnya gitu. Jadi kita jalan bertiga nih, cowok semua nih, adik aku sama kakak saudara ya. Jalan bertiga, kita jadi ngeliatin teh nggak bisa ngeliat apa-apa, ngeliat cuman bayangan jalan aja yang karena warnanya beda kan ya. Bisa ngeliat itu udah agak tegang, cuman kita bener-bener kayak nantangin mana sih sambil nyari ke bawah ini. Di bawah itu, di yang ilalang itu ada rel kereta yang udah nggak kepake, yang udah terbengkalai. Kayaknya aku tahu deh di mana. Iya, Oke. perkataan tahu di situ. Jadi pas ngelewatin nggak ada apa-apa nih, sama sekali nggak ada apa-apa. Sampai ketemulah lampu cahaya dari komplek. Jadi kita tinggal belok kiri, jalan dikit udah nyampe lagi rumah kita. Jadi pas jalan udah ketemu cahaya nih, baru kayak udah apa-apalah gitu. Tapi pas aku ngeliat ke kanan bawah di pohon pisang itu ada Mr. P. Ada Mr. P. Dia lagi ya gitulah goyang-goyang gitu kan. Lagi maksudnya We are the world. Iya. Kalau soundtracknya TikTok nyetel TikTok kayaknya asik. Ya oh bunga, tweet ya gitu. Pada nahan ketawa sih. Ini tuh bukan termasuk sompral ya, maksudnya ngejulitin alam sebelah tuh ya kadang-kadang lucu. Maksudnya kita juga nggak harus yang menerimanya secara benar-benar serius dan serem banget kayak gimana ya. Justru ini kan bisa menghibur kalau itu gini, bahaya bener nggak juga sih? sih menurut aku. Maksudnya kalau kita terlalu dibawa serem cerita itu terus di saat kita ngeliat ya nanti
bisa ada yang berakibat sampai meninggal kan gitu. Gitu. Jadi ya kita bikin fun aja lah gitu untuk cerita ini. Emang sebenarnya kalau pas kejadiannya nggak kayak gini, kejadian kita juga terbirit-birit kan gitu. Cuman ya karena ini diceritakan ulang dan biar nggak ngundang juga kan. ya. Ya, untuk ngobatin aku pribadi sih sebetulnya gitu. Biar nggak terlalu gimana. Terus si Mr. P tadi balik lagi dia ngapain? Jadi pas aku ngeliat, oh udah itu. Jadi aku tuh masih bertanya dalam hati, ini mending gua lari atau gua seolah-olah tidak ada apa-apa. Akhirnya pilihan kedua yang aku ambil kan, ya udahlah, gua nggak akan lari. Gua mau, karena takut kalah kan larinya kan sama saudara-saudara aku kecil-kecil badannya gitu. Iya. Jadi kalau aku lari duluan, aku kalah pasti paling terakhir nih. Pas aku ngeliat, oh my god, pas ngeliat kan ada sosok itu, aku nggak bilang sama saudaraku, aku nggak bertingkah aneh juga. Tiba-tiba mereka lari duluan. Lari bener-bener berdua ini barengan larinya tanpa aba-aba. Wah itu ada, enggak. Tiba-tiba pas ngeliat lari langsung. Jadi aku tuh di belakang posisi teh. Jadi Semuanya ketinggalan ngeliat delay gitu. Apa? Semuanya ngeliat juga. Aku nggak tahu kan, karena mereka lari duluan ninggalin aku kan. Tiba-tiba apa coba? Ternyata aku udah di belakang nih. Itu aku bisa nyusul mereka. Saking kencengnya lari aku. Saking takut parah. Ngebul kayaknya kayak oli samping. Digeber pokoknya aku menang dah, dapat piala kan. Nyampe rumah, wah selamat Okta menang dapat piala gitu. Enggak. Jadi pas nyampe rumah aku seolah-olah nggak ada apa-apa, masih tetap ngapain sih lari gitu. Ada lihat pocong. Si kakak sepupu pun sama. Iya ada pocong di pohon pisang. Kalau ngomongin halu nggak mungkin kita bertiga ngeliat. Terus gue ngomong, sebenarnya gue pertama ngeliat dibanding kalian. Tapi gue tuh diem. Dalam artian ya gue kalau kalian lari, gue kalah pasti lari, ternyata enggak. Gue sangat berarti. Adrenalin itu. Asli itu, wah parah lah. Ya maksudnya ya gitu. Kalau ngomongin halu, gak mungkin pas tepat Berdiri sama di situ, wujudnya sama juga. Halusinasi kita berbeda bang. Si guling itu berdiri. Berdiri. Lihat mukanya nggak? Jaraknya agak jauh soalnya. Oh. Jadi ngelihat wujudnya, sosoknya, cuman muka detailnya aku nggak bisa gambarin. Berarti dari tadi nggak ada gangguan lanjutan pas pulangnya tiba-tiba diapain gitu, nggak ada? Ya, aman lah. Udah aja cash course di situ. Ya, jadi setiap ngelihat itu dihantui ketakutan doang, tapi nggak sampai diikutin segala macam, nggak sih, gitu. Nah ini ada juga cerita yang emang ini aku ngerasa muak sih. Jadi istilahnya aku tuh sering lihat nampakin yang gitu ya, ngelihat makhluk halus. Tapi ada momen di saat aku kan ini apa namanya, punya anak ya. Aku punya anak. Jadi pas kondisinya pada saat itu tuh aku benar-benar di minggu-minggu itu aku benar-benar capek banget. Jadi pulang malam ngedengar cerita dari istri itu kayak ini anak rewel, ini digangguin bla 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 lah segala macam, terus dianya juga digangguin gitu. Jadi kayak udah mah kita tuh capek, terus begitu pulang dikasih beritanya teh tentang makhluk halus yang ngegangguin anak gua gitu. Jadi naon sih maneh gitu. Jadi kesel lah gitu. Maksudnya apa ya? Jatuhnya aku nantangin mereka. Itu kejadian 2 tahun kemarin. Ini kejadian 2 tahun kemarin. 2019. Iya, 2019-an. 2019-2018 aku lupa. Jadi saking muaknya, udah muak, itu aku setengah teriak nantangin mereka. Ya dengan bahasa kasar aku ya, maksudnya intinya lu nggak usah gangguin anak gua, mending gangguin gua. Lu kalau berani datang ke sini gua telan. Lanjut. Jadi ya karena lu jangan gangguin anak gua. Lu kalau berani datangnya ke gua tuh kasarnya bisa ngelawan lu gitu. Kalau anak gua bisanya cuma nangis kan, pada saat itu Juna ini masih umur di bawah 1 tahun gitu. Jadi aku emosi, marah-marah, aku cari loh, maksudnya di mana lu gitu, keluar lu. Itu teh nggak berjalan 1-2 hari, itu tiap hari, tiap pulang tuh karena dapat berita kayak gitu. Sampai akhirnya udah mulai hati aku, pikiran aku udah tenang gitu ya, kerjaan udah agak selesai, jadi udah agak rileks lah. Aku flashback lagi kan, ngapain sih gue nantangin mereka gitu.
akhirnya di dapur, karena tiap malam aku di dapur kan nge-vape gitu kan. Aku ngomong sama mereka, jadi meskipun ya mereka mau denger atau enggak, aku ngomong yang penting gitu. Ya maaf kemarin aku kayak gini, karena ya aku kesel, maksudnya aku nggak mau kalian ngegangguin keluarga aku gitu. Aku ngobrol sendiri lah kasarnya gitu. Aku percaya kalian ada, cuman tolong berhenti gangguin anak gua gitu. Jadi setelah itu beres kan. Aku pikir itu case close. Ternyata pada saat itulah mereka nampakin ke aku. Jadi setelah udah ngomong gitu, aku tidur kan. Jadi tidur aku tuh kan nggak pakai ranjang ya. Jadi di bawah aja gitu, si kasurnya di nggak pakai ranjang yang tinggi, jadi di bawah. Jadi kalau kita tidur, kita bisa ngelihat lebih tinggi daripada pintu kan, karena posisi kepala kita dari bawah nih gitu. Aku ngelihat satu sosok nenek-nenek, dan ini plafon pintu nih. Apa sih namanya? Si itu teh kayu yang pintu teh, bukan plafon apa ya? Apa teh? List, apa sih? Ini bukan list. Apa sih? Bukan. Kusen. I don't know. Ini kusen pintu itu segini nih. Ini nenek-nenek itu tingginya di segini. Tapi karena aku lagi tidur, jadi kelihatan sampai ujung rambutnya aku kelihatan. Kenapa aku bisa definisiin itu nenek-nenek? Dia yang ngeri banget itu. Sama, aku juga. Tadi aku baru ngomong, kasihan. Dia kan segini tingginya, itu kan segini. Ya kan dia nggak masuk. masuk. Jadi dia nggak masuk kamar, dia posisinya tuh di luar kamar. Dia posisi di luar kamar di depan pintu tepat yang aku lagi tidur sama anak aku yang besar kan, sama Richie. Aku ngeliat rambutnya panjang banget, mungkin sepaha sini ya, warna putih gitu, putih dengan muka yang tadi aku ceritain, yang tidak mewujud makhluk apapun, tapi bener-bener kayak jin. Apa itu? Ini lancip kayak serangga, kering. Bisa jadi nggak itu yang makhluk yang pertama kali banget? Beda, aku yakin itu beda. Ini sama badannya, tinggi gede, sama badannya. Cuman kalau yang aku lihat di sana itu rambutnya kayak jarang-jarang. Lebih aku bisa bilang itu bulu lah. Kalau ini rambut, cuman wajahnya mirip. Jadi hidungnya mencos gitu ya, apa sih? Tajam. Si dagunya tajam, giginya sampai sini itu sama persis. Matanya sama gitu. Cuman bedanya, dia bukan kayak ngeledekin aku. Dia hanya mandangin aku doang. Kalau yang aku lihat kepalanya doang itu kayak ngeledekin kan. Kalau ini enggak, dia cuma mandangin kayak mandangin ini gua tuh ada nih. Gua ada nih. Lu nantangin gua kemarin, gua ada gitu. Itu benar-benar aku ngelihat dia, tapi enggak histeris kayak yang pertama ya. Karena mungkin sudah pernah melihat sosok itu. Tiba-tiba aku hanya jadi malah ngebayangin flashback yang serem kepalanya doang kan. Cuma ngelihat dia, terus kayak aku ngomong, iya, udah, gua kan udah bilang gua percaya lu ada. Udah, cuma itu doang. Jadi udah nggak aku hirauin, ya aku balik ke anak aku peluk. Ya takut ada gangguan apalah maksudnya. Tapi kalau sebelumnya ngeganggu ke anaknya tuh bentuknya seperti apa bentuk gangguannya? Kita kan nggak bisa nanya, Juna pada saat itu belum bisa ngomong masalahnya. Jadi istrinya tahu diganggu, awalnya gimana? Karena Junanya lari atau gimana? Tiba-tiba setiap maghrib itu pasti nangis. Oh. Setiap maghrib itu nggak pernah berhenti nangis terus. Gitu. Jadi ya, aku pikir sih itu benar-benar ya emang sebenarnya kalau dia ngomong itu logis nggak logis ya. Cuman ya dia meyakini itu gitu. Iya. Jadi ya aku pun jadi kepancing emosi karena apa dia pernah cerita kayak, iya aku juga pernah digangguin, diliatin sama sosok yang pakai kayak mukanya angus gitu, terus ngeledekin dia lagi sholat gitu. Iya ngeledekin gitu lagi sholat, diledekin pakai mukena kan, maksudnya anjis ini orang tuh lagi ibadah gitu. Lu ganggu tuh tahu waktu, jadi aku kesalnya teh numpuk, ngerti nggak? Makanya aku bisa nantangin itu teh, cuman dia nggak memahami. Rumahnya waktu itu benar-benar baru ngebangun? Enggak, itu rumah udah lama. Oh, rumah udah cukup lama. Gitu. Ya sebenarnya
gini ya, ngomongin nantangin makhluk yang itu aku bukan sekali loh. Bukan nantangin sih, lebih ke ada misalnya kita pasangan ngomong kita nggak percaya, dan itu teh terjadi loh. Kayak mantan istri aku tuh, dia marah, jadi bangun tidur nih, besoknya tuh tiba-tiba aku tuh dimarahin, kamu kenapa sih tidurnya kayak kebo banget gitu, kayak kebo. Terus aku ngaca kan, kayak kebo. Enggak. Oh iya ya. Susah dibangunin. Ayo nggak. Susah dibangunin. Akhirnya aku bilang, emang kenapa? Malam tuh aku bangunin itu ranjang yang besi itu ada yang goyangin. Aku kan, oh ya udah lini lah itu. Lini tuh. Karena udah males mikirinnya. Nggak logis tuh. Teh maksudnya ranjang goyang kan? Nggak mungkin, ini gempa. Aku bilang, aku tuh bukan anak kecil. Dia bilang, kalau gempa ya baju-baju segala macam harusnya gerak. Ini enggak, ranjang doang yang gerak. Wah, hantu seks nih, aku bilang. Akhirnya gimana, ada komennya netizen? jadi ya dia ngomong kayak gitu, terus aku tuh kayak enggak lah, nggak mungkin lah ranjang gerak sendiri gitu. Ya udahlah, terserah kamu mau percaya atau enggak. Yang jelas aku ngasih tahu malam itu ranjang gerak sendiri. Ya aku nggak peduli dong, nggak logis buat aku dong gitu. Interaksi maksudnya untuk ngeliat terus ngelemparin barang segala macam, ya pernah aku alamin. Tapi kalau misalnya langsung kontak gitu loh dengan barang yang besar, belum pernah. Pada saat itu doang kan. Akhirnya tibalah malam ini, paginya dia ceritakan, ini malamnya nih, baru aja kita tidur nih, belum tidur, jadi baru nempel ke kasur gitu, itu ranjang goyang, digoyangin lagi. Goyangin tuh bukan ngek bukan, Dan bener kerasa sama aku akhirnya kan. Mungkin mereka pengen ngeliatin eksistensi mereka gitu. Itu gue gede nih tenaganya nih, cukup gitu. Jadi kayak, oh iya gue udah percaya deh, udah cuk berhenti. Dan itu durasinya lumayan, mungkin bisa 15 detik digoyanginnya. Lumayan loh, itu lama. Ya lumayan, 15 detik. 15 detik. Tapi nggak pernah komunikasi, maksudnya ngobrol yang emang benar-benar dengar suara mereka, terus kitanya juga nimpalin gitu, ngobrol pernah nggak? Sebetulnya pengen dengan tujuan ya komunikasi, dalam arti ya berbagi lah, istilah berbagi cerita lah. Aku pun emang agak pengen tahu tentang dunia mereka sebetulnya, cuman belum ada titik keberanian untuk kayak ngebuka obrolan. Takutnya ya ya itulah, agak masih banyak yang ditakutin sama aku sih. Apalagi takutnya nanti jalan-jalan ke alam sono, kalau nggak balik gimana? Nah, iya kan, nggak ada Gojek kan? Soalnya itu soalnya lumayan jadi trauma biasanya. Kalau orang-orang yang memang dulu kecilnya pernah dibawa ke alam sana, pada saat gedenya bukan dia nggak berani sama yang ono, tapi gue males kalau nanti tiba-tiba gue ada di tempat lain terus tiba-tiba nggak bisa pulang, itu kan banyak kejadian kayak gitu soalnya, dan itu bikin trauma sendiri sih sebenarnya. Iya itu sih. Ya aku nggak mau, maksudnya untuk komunikasi itu nggak harus masuk ke alam mereka sebetulnya, cuman aku mah belum siapnya bukan karena itu sih, lebih ke takut malah banyak yang datang, minta tolong, lebih banyak yang datang. Iya. Dan aku nggak bisa untuk ngehandle-nya, nanti malah jadi celaka buat aku gitu. Benar sih. Kemarin pun ada kan, yang di sini tepat di ruangan ini. Nggak usah dibilangin apartemen mana ya? Iya, nggak usah. Mungkin mereka mau berkomunikasi, cuman akunya nggak mau. Jadi ceritanya, aku tidur jam 2:30 pagi nih. Ini baru 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu kemarin. Tidur jam 2:30 pagi. Jam 4 itu aku tiba-tiba kebangun karena aku kan di lantai 6 nih. Kebangun karena suara kerincing gitu. Kayak tukang sate suka pakai kerincing itu kan. Atau suara delman suka ada kerincingnya, jadi cering gitu. Itu posisinya di luar, dari balkon tuh kesana dikit gitu. Jadi kayak ngambang di situ aja, di atas di lantai 6. Nggak logis dong. Jam 4 lagian, siapa sih yang mau bunyiin kayak gitu? Ngapain gitu tujuannya?
Jadi bangun tuh karena suara itu, dan pas begitu buka mata aneh kan, kok ada suara kerincing di belakang, ada yang manggil, bang. Aku tidur sendiri. Cewek. Cuma hati aku ngomong, jadi aku kan selalu ngikutin kata hati. Kalau kemarin masih ada penasaran, kalau sekarang udah bullshit dengan penasaran gitu karena posisi gue sendirian di sini. Kalau gue lihat ada sesuatu kan, kalau gue hamil gimana? logis karena ya male ya. Maksudnya ya itulah. Akhirnya ya udahlah, aku tahan lah. Nggak ngeliat, hanya ngeraba ke belakang untuk ngambil handphone, dan aku langsung dengerin YouTube. Aku paksain buat tidur gitu. Nah, jangan dikeluarin semua ceritanya. Jadi kita simpan nanti untuk episode mendatang. Iya, Siapa tahu kan nanti ada yang fansnya Om Okta nanti komen, tolong hadirkan lagi Okta Vapology. Siapa tahu kalian langsung bisa komen aja ya. Jadi jangan dulu dikeluarin dulu semua. Nah, teman-teman, sahabat yang bercerita, jadi kurang lebih makhluk yang datengin Om Okta tuh kurang lebih kayak gini. Waktu pas kecil ya. Jadi ini tadi Om Okta sendiri yang gambar. Cuma karena kita bukan bukan seniman tukang gambar sih, jadi akhirnya gambarnya ala kadarnya kayak gini. Kurang lebih maksudnya kurang lebih kayak gini. Sudut-sudutnya itu lancip-lancip gitu. Kayak gini kepalanya ya? Iyalah, kayak monster ini nih, kurang lebih kayak gini nih. Tapi mukanya doang, kebayang nggak ininya lebar gitu. Dan kulitnya tuh kayak kulit manusia, warnanya krem kayak gini ya, sekali lagi. Kering banget, kulitnya kering banget. Harus pakai moisturizer. Perawatan. Oke deh sahabat yang bercerita, terima kasih banyak udah nontonin kita, selalu support kita. Jangan lupa nyalain loncengnya, di like, di subscribe, dan jangan lupa di komen ya teman-teman semuanya. Dan jangan lupa nanti kita narasumber mendatang, insya Allah kita bakalan explore ke salah satu lokasi wisata, situs-situs terkenal lah di Pangalengan, insya Allah. Jadi tim yang bercerita bakalan jalan-jalan ke sana. Nanti kalau Om Okta punya waktu lebih, nanti suatu saat kalau kita lagi explore, mau dong ikut ya. Boleh, nanti. insya Allah. Tapi kita explore itu bukan nyari hantu ya, kita tuh cuman jalan-jalan malam aja. Jadi kayak kita menikmati jalan-jalan malam. Suasana malam gitu ya. Iya, jadi mungkin bisa diceritain testimoni-testimoninya, lihat apa atau gimana, atau enggak sih, gue nggak lihat apa-apa, gue ngerasanya holy aja. Ya udah, karena kita memang pendapatnya betul-betul objektif. Iya, tapi nggak dibuat-buat. Nggak dibuat-buat dong, yang pasti. Jadi memang kalau misalnya kita menemukan sesuatu yang seperti apa, ya udah in frame masuk ya seperti itu. Jadi kita nggak akan dibuat-buat gimana. Nah, terima kasih juga sekali lagi kita ucapkan buat Bu Meni Cake Bakery yang udah ngasih kita kue hari ini. Dan jangan lupa Morning Bell Shoes, itu ada di Shopee loh. Morning Bell Shoes sama Morning Bell Footwear yang tadi aku pakai, kalian lihat videonya pas di pertama ya. Jadi pakai Vapology official, terus ada buko, jangan lupa di add bukobuko.id. bukobuko.id. Dan jangan lupa buat kalian juga tolong follow Instagramnya yang bercerita, Morning Bell Official Shoes dan Morning Bell Footwear. Terima kasih semuanya. Saya Indra Deva, saya Okta yang bercerita. Bye. Cut.